Baik anak didik kami, setelah kita menggambarkan daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear, sekarang kita ke sistemnya. Sistemnya itu maksudnya 2, 3, 4 atau lebih pertidaksamaan, disebut dengan sistem ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Oke. Nah, langsung saja ke contoh. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari. Oke, ini A, B, C, dan D. Sudah ada 4 ya. Sudah ada 4. Langsung saja yang A, di mana pertidaksamaannya ada 2 ya, ada 2. Maka yang pertama sekali ini kita ubah ke persamaan dulu. X sama dengan 5. Ini X tambah 5Y sama dengan 5. Oke. Nah, setelah itu kita gambarkan garisnya jika langsung bisa digambarkan. Ini X sama dengan 5. Mana X? Ini sumbu X. Mana 5 ini? Kita gambarkan. Utuh ya. Garisnya utuh karena menggunakan sama dengan. Nah, ini adalah identitas garis X sama dengan 5. Nah, sekarang kita menentukan arah arsirannya. Kurang dari 5. Kita ambil ujinya, titik uji 0. Kita masukkan. Apakah 0 itu kurang dari 5? Iya. Benar ya? 0 itu kurang dari 5. Maka arah arsirannya adalah ke arah yang benar. Ini. Ini artinya arah arsiran ke sini ya. Ke sebelah atau ke arah titik uji. Ya, ini. Lalu yang selanjutnya ini kita gambarkan garis X tambah 5Y sama dengan 5. Oke, langsung saja ini kan kelipatan 5 ini atau faktor ya, sehingga bisa langsung kita untuk mencari titik X langsung aja kita bagikan 5 dibagi 1 atau 5 dibagi koefisien X ya. Berapa? 5. Berarti di sini ini titiknya. Terus untuk Y ya, untuk Y 5 dibagi 5 1, berarti di sini. Nah, kita hubungkan kedua titik sehingga menghasilkan sebuah garis. Garisnya utuh ya. Garisnya utuh. Oke. Nah, ini identitas garis X tambah 5Y sama dengan 5. Oke. Nah, sekarang kita mencari arsirannya. Oke, arsirannya. Kita ambil, ini kan sudah 2 variabel, berarti kita ambil titiknya 0,0. Ini kenapa 0? Tadi hanya 1 variabel. Ini 2 variabel, berarti 0,0 di sini. Boleh yang lain boleh, tapi yang lebih efektif adalah 0,0. Oke. X0, Y0 berarti 0. Apakah 0 lebih dari 5? Salah ya? Salah. Berarti arahnya menjauhi, karena salah menjauhi titik uji. Oke. Jadi yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang 2 kali arsir. Dapat kita lihat ya. Saya berikan ini daerah 1, daerah 2, daerah 3. Ya, kita lihat daerah 1. Iya, 2 kali arsir ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. Oke. Terus daerah 2 1 kali arsir. Ini tidak ada kemari. Ya, daerah 3 juga 1 kali arsir. Sedangkan ini tidak mengarah kemari. Sehingga yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah 1. Maka ini kita tuliskan DHP. Oke, itu untuk yang A. Sekarang yang B. Ini ya. Ini kita tuliskan terlebih dahulu menjadi persamaan agar dapat kita lukiskan garisnya. Ini juga 4x kurang 2y kurang dari sama dengan h sama dengan ya 6. Oke. Sekarang kita lukiskan y sama dengan 2. Mana sumbu y ini? Y, sumbu y. Mana 2? Di sini 2 ya. Nah, kita lukiskan garisnya. Utuh-utuh apa?
utuh apa putus-putus? Iya, putus-putus karena tidak ada tanda sama dengan pada pertidaksamaan. Iya. Sekarang kita mau menentukan arah arsiran. Ya, kita ambil titiknya 0. Kita masukkan atau substitusi. 0 apakah lebih dari 2? Iya, salah ya. 0 itu kurang dari 2. Karena salah, maka arsiran menjauhi titik uji. Ya. Oke, sekarang yang kedua. Nih, 4x kurang 2y kurang dari sama dengan 6. Nah, ini garisnya. Ini identitas garisnya, jangan lupa dituliskannya. Y sama dengan 2. H. Ya. Oke. Nah, lalu yang kedua, 4x kurang 2y sama dengan 0. Ini kan kalau kita untuk mencari titik x-nya 6 bagi 4. Berarti sekitar 3/2. Nah, itu kan bentuknya desimal. Kalau bentuknya desimal, itu dapat kita cari yang lainnya. Kita coba yang lainnya, jangan cara seperti itu. Cara yang lainnya, ini contoh. Kita mencari titiknya pada garis 4x dikurang 2y sama dengan 6. Ya, kita misalkan tadi y-nya 0, ini 0. Maka tinggal 4x sama dengan 6, maka x sama dengan 6/4. Nah, ini kan ada pecahan. Jadi sedikit sulit nanti bagi kita untuk melukiskan di bidang kartesius, sebab bidang kartesius ini tidak ada pecahan. Ya. Tidak ada pecahan, kita tuliskan di sini. Ini kan sebenarnya ada si pecahan, hanya saja kita hanya mengambil bilangan aslinya dan bilangan bulatnya saja. Oke. Nah, ini kan sudah pecahan. Sekarang kita coba y-nya 1. Ya, y-nya 1 kita masukkan. Substitusi. Negatif 2 kali 1. Negatif 2. Pindah ke ruas kanan. Berarti 6 tambah 2. 8. Maka 4x sama dengan 8. X sama dengan 8/4. X sama dengan 2. Maka titiknya adalah XY. X-nya 2. Y-nya 1. Berarti titiknya 21. Ya, mana 21? X2, Y1. Ini ya, X-nya 2, Y-nya 1, bertemunya di sini, inilah titiknya. Oke, lalu yang kedua, tadi kan yang pertama Y-nya 1. Ya, Y-nya 1. Sekarang kita misalkan X-nya 0, bisa enggak? X-nya 0, berarti 0. Ya kan, 0. Berarti tinggal negatif 2Y sama dengan 6. Negatif 2-nya pindah, maka menjadi Y. Ini kan menjadi negatif 2Y sama dengan 6. Maka Y sama dengan 6 per negatif 2. Maka Y sama dengan negatif 3. Jadi titiknya adalah tadi X-nya 0, maka titiknya 0, negatif 3. Mana 0, negatif 3 di sini. Nah, inilah garisnya. Ya, ini garisnya. Ups, ada gempa. Ya, ini garisnya. Nih. Ya. Garisnya utuh. Ini utuh karena ada sama dengan nih. Ya. Identitas garisnya adalah 4x dikurang 2y sama dengan 6. Oke. Nah, sekarang kita menentukan daerah arsirannya. Daerah arsiran mana 0? Ini 0, kita masukkan. Oke, substitusi 0, 0. Apakah 0 kurang dari 6? Iya, benar ya, karena benar mengarah ke titik ujinya. Oke, lihat mana yang 2 kali arsir. Ya, mana yang 2 kali arsir? Ini 2 kali arsir enggak? 1 kali ya. Ini 1, sedangkan ke sini tidak ada. Yang ini, daerah ini berapa kali arsir? 1. Ini tidak ada. Sedangkan yang ini, ya 2 kali arsir. Ini 1, ini 2. Maka ini menjadi DHP, daerah himpunan penyelesaian. Oke, itulah yang B. Yang C. Ya, yang C. Ada berapa pertidaksamaan? 1, 2, 3, 4. Ya, maka
Yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya nanti adalah yang 4 kali arsiran. Oke. Nah, untuk yang pertama ini X tambah Y sama dengan 10. Ya, kita cari ya. Langsung saja. Kalau pada sumbu X langsung saja. Bisa ya? Tidak desimal. Kalau tidak desimal hasilnya bisa saja langsung kita bagikan 10 bagi koefisien X. 10 bagi 1 10. Maka itu pada sumbu X nih. Lalu pada sumbu Y 10 dibagi koefisien Y 1 ya. 10 bagi 1 10 berarti ini. Maka hubungkan kedua titik sehingga menghasilkan sebuah garis. Oke. Hubungkan kedua titik sehingga akan menghasilkan sebuah garis. Ini dia. Utuh apa putus-putus? Ya, garisnya utuh ya. Utuh. Kenapa utuh? Ada sama dengan. Oke. Nah, ini adalah identitas garis X tambah Y sama dengan 10. Oke. Nah, kita ambil arah arsirannya, kita uji. Kita ambil 0 0 ya, karena tidak melalui garis Y X tambah Y sama dengan 10. Jadi kita ambil titik ujinya di luar garis tersebut. Kita ambil saja 0 0. 0 tambah 0 0. Apakah 0 kurang dari 10? Iya, benar ya. Maka arah arsiran ke arah titik uji. Oke. Ya. Nah, lalu yang kedua. Ya, yang kedua. Nih, kita ubah 3X tambah 8Y sama dengan 24. Ya. Ini langsung saja bisa kita bagi 24 bagi 3 pada sumbu X berapa? 8. Maka ini 8. Ya. Terus pada sumbu Y 24 bagi 8 3. Berarti 3 di sini. Ya. Ini dia. Kita lukiskan garisnya, itu dengan cara menghubungkan kedua titik. Ya. Nah, garisnya utuh karena ada sama dengannya. Ini adalah identitas garis 3X tambah 8Y sama dengan 24. Oke. Sekarang kita tentukan arah arsirannya. Ya. Kita ambil 0 0 juga karena di luar daripada garis 3X tambah 8Y sama dengan 24. Kita ambil 0 0. Kita substitusi ke pertidaksamaan. Oke, 0 tambah 0 0. Apakah 0 itu kurang dari 24? Ya, benar ya. Maka arah arsiran ke arah titik uji. Ya, arah arsiran ke arah titik uji. Lalu yang selanjutnya, ini kan X sama dengan 0. Ingat, garis X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y ini. Ya, X sama dengan 0. Untuk X lebih dari sama dengan 0, maka mengarah ke positif. Ya, kalau mengarah negatif kan, maka arsirannya pertidaksamaannya menjadi X kurang dari 0. Oke, sehingga arsirannya ke arah positif. Ini kan lebih dari 0. Oke. Lalu selanjutnya untuk Y lebih dari 0. Ya, Y lebih dari 0. Nah, ini adalah Y sama dengan 0. Ini adalah sumbu X. Ini sumbu X ya. Ini adalah Y sama dengan 0. Y lebih dari 0. Kita lihat ya. Untuk Y lebih dari 0, maka kita ambil titiknya 1. Ya, 1. Ya, 1. 1 lebih dari 0. Iya, benar ya. Maka arah arsiran adalah mengarah ke titik uji. Ya, mengerti kan? Jadi ini sengaja saya percepat karena ini kan pelajaran SMP juga, ya. Barangkali hanya mengingatkan kembali. Oke. Nah, tadi saya katakan adalah apa yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu yang memiliki 4 arsiran karena pertidaksamaannya ada 4. Oke, kita cek. Ya, kita cek. Oke, daerah ini. Ya, daerah ini. Ya. Bukan merupakan daerah himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena tidak diarsir oleh garis ini 3X tambah 8Y sama dengan 24. Ya.
Nih, kan arsirannya ke bawah, jadi ini tidak termasuk. Oke. Nah, bagaimana dengan daerah yang ini? Nih. Ya. Iya. Ini 4 kali arsiran. Ini 1. Ya. X sama dengan 0 kan mengarsir kemari. Terus ini 2. Untuk Y sama dengan 0, arsiran untuk 3X tambah 8Y sama dengan 24. Ya, arsirannya ke arah ke daerah ini. Lalu untuk X tambah Y sama dengan 10. Ya, arsirannya ke arah daerah ini. Jadi yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah ini. Ini harus ditandai ya. Ini dipertebal. Nih. Ya, dipertebal supaya tampak yang mana menjadi daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, atau boleh kamu pertebal wilayahnya atau daerahnya ya. Oke. Nah, inilah yang menjadi DHP. Apa DHP? Daerah himpunan penyelesaiannya ya. Ada 3 titik terdapat pada DHP, bentuknya segitiga. Nah, itulah yang menjadi DHP pada keempat pertidaksamaan tersebut. Oke. Nah, sekarang yang D. Ya, D. D ini ada berapa? Ada 1 2 3. Ya, ada 3. Oke, sekarang yang pertama ini. Ya, 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 berapa? 5. Itu pada sumbu X. Ini 5. Lalu 10 dibagi 5 2. Ya, itu pada sumbu Y nih. Y. Maka silakan dihubungkan. Oke. Utuh ya garisnya. Ini adalah, ingat, 2X tambah 5Y sama dengan 10. Ini identitas garis 2X tambah 5Y sama dengan 10. Oke. Nah, lalu yang kedua, X, kita cari arsirannya. Kita ambil titik uji 0. 0 lebih dari 10. Ya, 00 maksud saya ya. Masukkan kemari ya. 00. 2 kali 0 0, 5 kali 0 0, 0 tambah 0 0. 0 lebih dari 10. Salah? Ya, salah. Berarti menjauhi titik uji. Oke. Lalu ini 5X tambah 3Y kurang dari S sama dengan 15. Untuk sumbu X, 15 bagi 5, 3 berarti sini. Untuk sumbu Y, 15 bagi 3, 5 di sini. Maka hubungkan kedua titik sehingga menghasilkan sebuah garis. Garisnya utuh apa putus-putus? Iya, utuh ya, karena ada sama dengannya. Oke. Kita ambil titik ujinya 0. Ya, 0. 5 kali 0, 00 maksudnya ya. 5 kali 0, 0. 3 kali 0, 0. Oke, 0 tambah 0, 0. Apakah 0 kurang dari 15? Iya, benar ya. 0 itu kurang dari 15. Nih. Jadi mengarah ke titik uji. Oke. Lalu X lebih dari sama dengan 0. X itu kan sama X sama dengan 0. X sama dengan 0 sumbu. Ini dia, sumbu Y. X sama dengan 0. Lebih dari 0. Berarti mengarah ke positif. Berarti ini. Ya. Nih. Oke. Nah, yang menjadi daerah himpunan penyelesaiannya adalah yang 3 kali arsir. Jadi yang nampak 3 kali arsir adalah ini. Ini. Ya. Ini yang 3 kali arsir nampaknya. Oke, nih ada 3 titik juga. Oke, inilah yang menjadi DHP-nya. Boleh dituliskan begini, DHP. Oke, berarti ini ya. Oke, nah demikianlah pembahasan tentang daerah himpunan penyelesaian sistem ya, sistem pertidaksamaan. Jadi silakan kamu pelajari, kamu ulangi, lalu kamu simak. Tidak cukup hanya sekali ya. Oke, nah itu dulu, nanti tugasnya menyusul. Oke, selamat belajar.
Ini tugasnya nomor 8 sampai nomor 15. Oke, selamat belajar. Dan jangan lupa ya, harus teliti. Oke? Oke.